Pada pertemuan ini akan saya sampaikan tentang badan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ini tentang PT, bukan PT perorangan, tapi PT yang PT biasa kita kenal, perseroan terbatas. Perseroan adalah badan hukum yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Perseroan ini memiliki sebagian besar hak dan tanggung jawab yang dimiliki individu. Mereka dapat membuat dan menandatangani kontrak, meminjam dan meminjamkan uang, menuntut dan dituntut, mempekerjakan karyawan, memiliki aset, dan membayar pajak. Ciri-ciri perseroan terbatas atau PT. Oh, Injil Mas Dio. Ciri-ciri PT, pendirian PT ini memiliki tujuan untuk mencari keuntungan atau profit oriented. Perseroan terbatas mempunyai fungsi ekonomi serta fungsi komersial. Modal perseroan terbatas berasal dari saham-saham dan obligasi. Perseroan terbatas, bahasa Belandanya Namens Vennootschap atau NV, adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan ini terpisah dari kekayaan pribadi pemiliknya, sehingga perusahaan memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimilikinya. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Jadi merupakan tanggung jawab PT sendiri. Apabila perusahaan mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dengan dividen. Yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh oleh PT tersebut. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Obligasi itu apa? Surat hutang ya. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut. Syarat umum pendirian PT, fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus. Jadi minimal 2 orang. Fotokopi KK atau keluarga penanggung jawab atau direktur, NPWP penanggung jawab, pas foto penanggung jawab ukuran 3x4 2 lembar berwarna, fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. Fotokopi surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha. Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran. Surat keterangan RT RW ini jika dibutuhkan untuk perusahaan yang berdomisili di
di lingkungan perumahan, khususnya di luar Jakarta. Siap disurvei. Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut. Syaratnya minimal 2 orang atau lebih. Ini sesuai dengan pasal 7 ayat 1. Akte notaris berbahasa Indonesia. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan. Ini di pasal 7 ayat 2 dan ayat 3. Akte pendirian harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pasal 7 ayat 4. Modal dasar minimal 50 juta dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar. Sesuai dengan pasal 32 dan pasal 33, minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Di pasal 92 ayat 3 dan pasal 108 ayat 3. Keenam, pemegang saham harus warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Kecuali ini PT-nya PMA, pemilikan modal asing ya PMA. Mekanisme pendirian untuk mendirikan PT harus dengan menggunakan akta autentik, yaitu akte yang dibuat oleh notaris ya. Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini ada notaris. Yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akte ini harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, dahulu Menteri Kehakiman ya. Untuk mendapatkan izin dari Kementerian Hukum dan HAM, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. PT tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Akte pendirian PT memenuhi syarat untuk ditetapkan undang-undang. Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya undang-undang mengenai PT ini, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, PT harus didaftarkan ke pengadilan negeri setempat. Tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95, maka akte pendirian tersebut harus didaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan tahun 82. Dengan kata lain, tidak perlu lagi didaftarkan ke pengadilan negeri. Dan berkembang dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, kewajiban pendaftaran di kantor pendaftaran perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman di BNRI, Berita Negara Republik Indonesia tetap berlaku. Hanya pada saat Undang-Undang Nomor 195 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban direksi PT yang bersangkutan, tetapi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diubah menjadi merupakan kewenangan atau kewajiban Kementerian Hukum dan HAM. Setelah tahap tersebut dilalui, maka PT telah sah sebagai badan hukum dan PT menjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan PT ini terpisah dari kekayaan pemiliknya. Modal dasar PT adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akte pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam PT juga terdapat modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan, dan modal bayar. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimaksudkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan
oleh para persero pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar merupakan modal yang diwujudkan dalam jumlah uang. Prosedur pendirian pertama, para pendiri datang ke kantor notaris untuk minta dibuatkan akte pendirian perseroan terbatas atau PT. Yang disebut akte pendirian itu termasuk di dalamnya anggaran dasar dari PT yang bersangkutan. Anggaran dasar ini dibuat sendiri oleh para pendirinya sebagai hasil dari musyawarah. Kalau para pendiri merasa tidak sanggup untuk membuat anggaran dasar tersebut, maka hal itu dapat diserahkan pelaksanaannya kepada notaris yang bersangkutan. Kedua, setelah pembuatan akta pendirian selesai, maka notaris mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Direktorat Perdata Kementerian Hukum dan HAM. Akta pendirian tersebut juga dapat dibawa sendiri oleh para pendiri untuk minta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi dalam hal ini Kepala Direktorat Perdata tersebut harus ada surat pengantar dari notaris yang bersangkutan. Kalau penelitian akte pendirian PT itu tidak mengalami kesulitan, maka Kepala Direktorat Perdata atas nama Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan surat keputusan pengesahan akte pendirian PT yang bersangkutan. Ketiga, para pendiri atau salah seorang atau kuasanya membawa akte pendirian yang sudah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM ke kantor Kepanitriaan Pengadilan Negeri yang mewilayahi domisili PT yang didaftarkan. Panitera yang berwenang mengenai hal ini mengeluarkan surat pemberitahuan kepada notaris yang bersangkutan bahwa akte pendirian PT sudah didaftarkan pada buku register PT. Keempat, para pendiri membawa akte pendirian, para pendiri membawa akta pendirian PT beserta surat keputusan tentang pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta surat dari Panitera Pengadilan Negeri tentang telah didaftarkannya akte pendirian PT tersebut ke Kantor Percetakan Negara yang menerbitkan tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sesudah akte pendirian PT tersebut diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia, maka PT yang bersangkutan sudah sah untuk menjadi badan hukum. Struktur permodalan, perseroan mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan masing-masing pemegang saham perseroan. Termasuk dalam harta kekayaan PT adalah modal yang terdiri dari modal perseroan atau modal dasar, yaitu jumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian. Ketentuan modal dasar diatur pada pasal 31 sampai 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Modal dasar PT ini terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Ini di pasal 31 ayat 1. Modal dasar itu paling sedikit 50 juta. Ini di pasal 32 ayat 1. Modal yang disanggupkan atau yang ditempatkan diatur pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Paling sedikitnya 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan dan disetorkan penuh. Di pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga. Yang ketiga ada modal yang disetor, yaitu modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham pada kas perseroan. Diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Pasal 34 ayat 1
Penyetoran atas modal saham selanjutnya diatur pada pasal 34 ayat 2 dan 3. Perubahan atas besarnya jumlah modal perseroan harus mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman. Sesudah itu didaftarkan dan kemudian diumumkan seperti biasa. Masing-masing badan usaha pasti mengantongi sumber modal untuk menjalankan setiap kegiatan operasionalnya. Modal yang didapat perusahaan atau PT terbagi menjadi tiga bagian, yaitu modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetorkan. Modal dasar adalah modal perusahaan atau PT yang sudah ditentukan dengan seberapa besar perusahaan tersebut. Nantinya modal ini akan menentukan skala perusahaan. Apakah PT dengan skala kecil, PT dengan skala sedang, ataupun PT dengan skala besar. Modal yang ditempatkan. Biasanya badan usaha terbentuk dari beberapa pihak, yang mana setiap pihak tersebut akan menanamkan modalnya untuk mendirikan perusahaan. Jadi, jenis modal ini akan mengacu pada jumlah modal yang diberikan oleh para pemegang saham perusahaan. Berdasarkan pasal 33 tentang Undang-Undang PT, total jumlah modal yang harus ditempatkan adalah 25% dari modal dasar perusahaan. Modal yang disetorkan. Modal ini adalah sumber keuangan PT yang disetorkan oleh para pemilik saham. Jenis modal ini diklaim sebagai sumber dana yang sangat nyata. Seluruh total modal yang harus disetorkan oleh para pemegang saham minimal harus 25% dari modal dasar. Artinya jumlah modal yang disetorkan nanti harus sama dengan modal yang ditempatkan pada oleh para pemilik perusahaan.